Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kurjagoan. Kali ini kita akan sama-sama berbagi penggunaan tema lebah. Nah, di sini kami telah meluncurkan tema baru, tema lebah. Dan di sini untuk tema lebah ini sangat cocok digunakan untuk sekolah TK, PAUD, ya TK, PAUD dan seterusnya. Ya, masih ini desain anak-anak. Dan di sini ketika teman-teman sudah aktif temanya, ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi informasi bahwa tema lebah telah berhasil diaktifkan. Nah, untuk menggunakan maka kita harus login melalui halaman admin, begitu ya. Nah, silakan teman-teman login ya. Kalau sudah login, maka akan tampil halaman admin seperti ini. Nah, untuk menggunakan tema lebah ini sangat mudah teman-teman. Pertama, teman-teman silahkan buat halaman beranda di pages. Di sini beranda saya sudah membuat ya. Untuk membuat halaman ini saya hapus dulu aja. Oke, sudah. Nah, untuk membuat halaman di sini kita buat halaman beranda. Kemudian di sini tulis beranda. Nah, kemudian kita munculkan di sini di sebelah kanan ada template. Lalu dipilih beranda, halaman beranda. Publish. Oke. Kemudian ini ketika dilihat belum, maka kita aktifkan. Cara mengaktifkannya silahkan teman-teman pergi ke Appearance, kemudian Customize. Lalu di bagian homepage setting dipilih static page, kemudian beranda. Sudah. Oke. Nah, ketika kita reload maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, keren ya. Lanjut. Kemudian berikutnya, ya di sini karena sudah ada isinya ya, sebelumnya sudah saya isi, maka teman-teman biar nggak bingung, kita urutkan dari atas. Dan keunggulannya begini teman-teman, di tema lebah ini kita sudah buat postingan yang sudah terkelompok gitu ya, sudah dikelompokkan. Yaitu di sini ada program, ada GTK, guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada album. Ya kan, itu sudah dikelompokkan. Jadi teman-teman misalkan ini saya mau update GTK ya, tinggal ditaruh di situ. Kemudian album juga, ada kegiatan apa nih, kita mau nyimpan album kegiatan gitu ya, taruh di situ. Nah, ini sudah terkelompokkan. Kemudian pengaturan temanya itu terpusat di pada Customize. Nah, di sini jadi kita tidak tergantung pada plugin, insya Allah lebih aman ya. Kalau teman-teman misalkan webnya error gitu ya, webnya error, kemudian tanya customer service melalui chat atau melalui tiket, biasanya itu yang mereka arahkan itu adalah satu, temanya tidak aman, kemudian pluginnya ya kan, kemudian baru yang terakhir core systemnya atau WordPress-nya kurang update. Itu jawaban klasik teman-teman. Oleh karenanya silahkan teman-teman coba aja pakai tema lebah ini ya, dan insya Allah nanti teman-teman akan merasakan perbedaannya. Dan nanti kita bahas apa keunggulannya gitu ya. Ini yang pertama dari sisi pengaturannya, ada di Customize, kemudian pengaturan tema full di sini teman-teman, nggak ada yang lain ya kan. Kemudian di sini site identity, nah di sini full, enak. Kemudian di sini teman-teman kita satu persatu pengaturan tema sudah urut, dan ini urut dari atas ke bawah teman-teman. Jadi dari atas ke bawah, jadi teman-teman tidak perlu cari ke sana kemari, tidak perlu. Misalkan dari header section, di sini ada alamat, email, kemudian teks tombol. Ini untuk yang atas ini, alamat, email, yang ini, kemudian teks tombol itu yang ini. Nah, kemudian di sini ada tautan untuk tombol ketika diklik. Kemudian ini sosial media, yang atas ini mau ditampilkan nggak? Kalau disembunyikan maka dia akan hilang. Ya kan, seperti ini. Kalau ditampilkan maka dia akan tampil. Kemudian jumlahnya berapa, kemudian di namanya apa, di sini icon, dan iconnya teman-teman tinggal klik aja untuk referensinya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan versi terbaru, all version, dan teman-teman juga bisa langsung dipilih icon ini. Nah, dan kita di sini sudah support, sudah didukung atau sudah mendukung untuk icon yang pro teman-teman.
Jadi misalkan kita ini ada Facebook gitu ya. Nah, di sini ada yang pro teman-teman. Facebook. Nah, ini ada yang pro. Pro ini bisa dipakai di tema kita. Jadi tidak hanya yang gratis ini aja, tapi yang pro ini bisa dipakai semuanya. Gitu. Di sini teman-teman ya, untuk pengaturan dari atasnya ada sosial media sampai TikTok. Dan di sini jumlahnya teman-teman bisa tambah sesuai dengan kebutuhan. Namun saya rasa tidak terlalu banyak ya. Dan seterusnya nanti akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Banyak sekali. Ya, di sini kita misalkan kasih berapa tadi? 5 atau 4 tadi. 1 2 3 4, kasih 4 aja. Dah. Ya, sampai ke 4. Oke, kemudian berikutnya di sini ada hero. Hero itu ya pengganti ini, pengganti slide-nya. Jadi kenapa kok tidak dibuat slider bergantian? Karena menggantinya biar nggak kebanyakan. Jadi kalau model-model statis seperti ini pakainya hero bukan slide, bukan slideshow. Itu kalau pakai hero itu gantinya katakanlah berkala sebulan sekali ya, dengan desain yang anak atau karakter atau model yang baru ya, atau mungkin gaya yang baru ya. Ini sehingga lebih menghemat tenaga. Jadi tinggal ganti sebulan sekali udah cukup ya kan, yang penting ganti. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Tuh di sini, kemudian di sini ada display, kemudian ada subjudulnya yang atas kecil ini, kemudian untuk judulnya itu yang bawah. Dan di sini teman-teman bisa memberikan warna. Untuk memberikan warna di sini bisa menggunakan span ya kan. Kemudian untuk break, untuk ganti baris itu menggunakan BR. Kemudian deskripsi yang bawah ini, kemudian selengkapnya nama tombol, kemudian tautan itu berarti link tombolnya, kemudian tautan video itu ketika diklik ini ya, ketika diklik dia akan menampilkan video, kalau enggak ya kosong berarti dia. Kemudian di sini adalah gambarnya, teman-teman bisa aja ditaruh di sini gambarnya, nanti otomatis nempel di situ, dan ukurannya sudah ada di sini, formatnya sudah ada di sini. Nah, mantap ya, jadi teman-teman nggak perlu pusing. Kemudian berikutnya di sini ada about. Nah, about ini yang sebelah bawah di sini tuh, keren. Di sini teman-teman ukuran gambarnya sudah, dan di sini boleh JPG ya atau JPEG. Kemudian untuk gambar yang kecil ini teman-teman bisa kotak juga boleh ya. Kalau kotak ya, kalau yang ini nanti akan jadi kotak. Kalau misalkan udah dibentuk gitu ya, oval, maka dia akan otomatis menjadi oval. Kemudian di sini adalah subjudulnya. Subjudul itu yang ini teman-teman. Nah, ini. Kemudian ini yang judulnya yang bawah ini. Kemudian deskripsinya, deskripsi yang bawah, keterangannya. Kemudian nomor tambalnya, nama tombol itu yang bawah ini. Ya kan? Tautan, kemudian icon kontak, kemudian nomor kontak. Nah, kemudian di sini adalah list item. Nah, di sini ya bisa diberikan boleh kegiatannya, boleh keunggulannya, ya boleh informasi apa yang ingin ditampilkan. Nah, di sini ada berapa jumlahnya. Kalau misalkan lebih dari 4 ya tinggal ditambahkan aja. Nah, maksimal di sini ada 12 biar nggak kebanyakan. Ya kan? Di sini kalau misalkan ditambah semua, misalkan jangan banyak-banyak deh, misalkan 8 aja. Misalkan 8 gitu ya. 8 berarti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dia otomatis sudah akan buat seperti ini, teman-teman. Keren ya kan? Kemudian berikutnya, dan ini teman-teman sudah otomatis menyusun. Jadi misalkan ini 7, jadi dia akan otomatis menyusun tuh, menyesuaikan. 6 nanti akan otomatis 33 imbang. Kalau misalkan 5 ya kan, dia otomatis menyeimbangkan. Keren kan? Jadi proporsionalnya tetap terjaga. Kemudian program section di sini adalah programnya apa? Program itu nanti mengambil dari postingan program tadi. Nah, di sini di bawah ini ya kan ada 4 programnya, atau ada berapa? Ya, silahkan. Yang mau ditampilkan berapa? Ya kan? Nah, di sini defaultnya adalah 3. Ini untuk subjudulnya yang atas ini, kemudian judulnya yang bawahnya. Berikutnya di sini ada alur proses section, alur proses yang bawahnya juga ya, yang ini kita publish dulu aja, alur proses. Nah, ini teman-teman,
Nah, ini terlalu ini ya, apa namanya, banyak teksnya. Nanti kita ini ya, tambahkan saja. Nah, untuk apa namanya, nama proses ini berarti nama prosesnya aja. Ini yang pertama ya, ada 4. Jadi di sini kalau misalkan nggak ingin ditampilkan, tinggal disembunyikan aja teman-teman, otomatis dia akan tersembunyi, ya kan. Kemudian ini bisa ditambahkan. Kemudian di sini teman-teman ada deskripsi, judul, dan seterusnya, teman-teman bisa dicoba. Kemudian berikutnya ada aktivitas. Nah, aktivitas di sini silahkan teman-teman isi gambarnya ya, 510-485, tinggal diklik 510-485, kita cari ya. Nah, ini misalkan kita kasih ukurannya 510-485. Tuh, udah rapi kan, mantap. Kemudian di sini kasih subjudul, misalkan ke apa, aktivitas gitu ya. Nah, ini aktivitas rutin. Nah, TKIT Az-Zahra. Kemudian deskripsinya kita kasih lorem aja ya. Misalkan kasih ini juga nggak apa-apa, ambilkan dari sini aja. Nah nih, nah di sini ada jumlah aktivitasnya ada berapa, misalkan 4. Nah, dia akan menampilkan 4. Mantap kan. Kemudian contoh di sini lomba masa setiap hari lomba ya, nggak apa-apa ya. Untuk isian aja, berarti kita kasih lorem aja. Nah, lorem ipsam, lorem ipsam, lorem ipsam, lorem ipsam, lorem ipsam. Kemudian deskripsi keterangannya. Nah, ini kita kasih ini aja. Mana nih? Nah, ya kan? Kita kasih itu aja. Tuh, dah. Kemudian berikutnya di sini adalah font. Nah, font. Nah, teman-teman sini. Misalkan di sini kita mau mengakses yang pro nih, mantap nih, yang bagus-bagus nih. Misalkan read, ada nggak read? Nah, misalkan kita mau pakai yang pro nih. Nah, nih pakai pro, yang ini deh misalkan. Nah, kita pakai ini, taruh di sini. Cara penggunaannya untuk icon teman-teman, itu kita ambil kelasnya aja. Nah, kita ambil kelasnya. Nah, tagnya kita hapus seperti ini. Kita lihat di sini sudah tampil apa belum? Nah, sudah kan? Nah, ini kita copy aja. Nanti teman-teman bisa ambil yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita reload. Tuh, mantap. Dan 4, ya kan? Udah rapi. Kemudian berikutnya ada tim section. Tim ini untuk GTK ya. Tim ini untuk GTK. Nah, di sini subjudulnya berarti tenaga pendidik profesional. TKIT Az-Zahra. Nah, berapa yang ditampilkan? Kalau ini minimal 4 teman-teman. Ya, kalau ini minimal 4. Ya, ini berada di mana? Ini sebenarnya ngambil dari sini teman-teman, GTK. Jadi kalau teman-teman buat postingan GTK ini, buat GTK baru, maka otomatis nanti akan tampil di sini. Kita lihat. Nah, tenaga pendidik profesional TKIT Az-Zahra, belum ada data GTK yang tersedia. Ini tinggal di sini. GTK tambah GTK baru. Dah, misalkan namanya Agus Triyanto Eskom. Ya, kemudian di sini deskripsinya pakai lorem aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Misalkan sampai sini, mana panjangan nggak ya sini ya. Nah, ini deskripsinya, ini tentang dirinya gitu ya. Kemudian alamatnya di mana gitu kan. Alamatnya ada nggak di sini alamat? Nggak ada ya sayangnya ya. Nggak ada teman-teman. Oh, nggak ada ya sudah. Nah, kalau nggak ada, ya ini sini teman-teman. Ini ada informasi tentang GTK, alamatnya di mana, kita isi alamatnya. Misalkan alamatnya di Asem Rejo, RT 47, RW 17, Kroyo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah 57221. Emailnya mana? Emailnya tkitazahra@gmail.com. Nomor WA-nya mana? Misalkan ini. Kemudian jabatannya apa? Oh, berarti ini keliru ya. Misalkan Agus gitu aja. Agus Tri. Jabatannya apa? Misalkan dia sebagai humas, Wakahumas misalkan. Nah, Facebooknya silahkan diisi link Facebooknya GTK ini, link Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, ya kan. Nah, terus kemudian keterampilan, keterampilan yang paling menonjol, misalkan teamwork. Teamworknya persentase berapa? Katakanlah 95. Keterampilan 2 misalkan public speaking, persentasenya berapa? 90. Keterampilan ketiga misalkan inovatif, persentasenya adalah 99 misalkan. Tahun masuk kerja kapan gitu kan, misalkan tahun masuk kerja itu tahun 2025 misalkan. Kata-kata mutiara kita kasih lorem kepanjangan kalau segini. Dah segini aja ya kan. Kemudian ini ada tab blog, ada tab GTK. Nah, di sini untuk gambarnya, fotonya itu 370 kali 383 teman-teman. Silahkan disesuaikan ya. Nah, di sini ukurannya 370 kali 383. Oke, sudah publish. Ya, sudah terpublish. Kemudian kita kembali ke sini, kita lihat. Tereng tuh. Mantap kan? Sudah ada. Kita akan diklik. Tuh, mantap kan? Udah lengkap. Nah, sekarang kita tambah lagi. Ya, kita tambah lagi. Biar ada temannya. Karena kalau nggak ada temannya, yang bawah ini nggak ada yang terkait ya. Ini seharusnya ada. Kalau misalkan lebih dari satu, otomatis kan. Misalkan di sini ada Novita Wulan dari, ini karena TK ya. SPD AUD ya. Terus kemudian ini apa namanya, deskripsi, kemudian ini alamatnya tadi, emailnya, kemudian nomor HP-nya, kemudian jabatannya, misalkan guru TK A misalkan. Facebooknya dikasih, Instagram dikasih, Twitter dikasih, TikTok dikasih. Keterampilan misalkan kreatif 99, inovatif 98, misalkan team work misalkan 95. Tahun masuknya misalkan 2015, kata mutiaranya kita kasih segini aja. Nah, kemudian ini sayangnya adanya laki-laki ya, kita kasih gambar perempuan, ada nggak ya? Nah, kita kasih di sini gambarnya ini aja, 370 383, publish. Udah, sekarang kita reload tuh, udah ya. Kemudian ini ketika diklik, iya, mantap kan. Kemudian kita kembali ke depan.
tuh ya, mantap. Dan ini tuh ada sosial medianya, mantap kan, gitu ya. Kemudian berikutnya, pengaturan berikutnya ada di setelah GTK atau tim ya, di sini ada testimonial. Nah, testimonial ini kita buat di sini teman-teman. Nah, di sini misalkan di sini adalah testimoni alumni. Orang tua ya. Kemudian kita kasih misalkan 2 aja deh. Yang penting ini ya bisa ada ganti-gantinya. Nah, di sini. Oh, di sini ternyata munculnya 3 teman-teman, minimal kita kasih 3. Nah, biar nanti dia nge-slide-nya itu enak. Kalau 2 dia hanya oranye aja tuh, oranye sama biru aja, kita kasih 3. Dan warnanya otomatis teman-teman. Misalkan nama testimoni, misalkan Anggoro Sutrisno, testimoninya apa. Nah, kebanyakan enggak gitu kan, misalkan kebanyakan berarti disunting aja, disesuaikan. Nah, gitu kan. Kemudian di sini Muhammad Ali, kemudian di Syahroni. Dah, maka di sini akan muncul testimoni. Mantap kan, keren teman-teman tuh, tampilannya keren. Kemudian berikutnya call to action kita tampilkan. Call to action itu di bawahnya testimoni tuh, itu teman-teman tinggal dikasih aja ini selengkapnya, ini kasih link yang menuju informasi tersebut. Ini ukuran gambarnya sudah ada juga. Kemudian di sini misalkan seperti ini. Nah, di sini butuh gambar teman-teman. Kita ambilkan gambarnya 352416 ya. Sini. Dan pastikan teman-teman ketika memilih gambar itu pastikan yang angle-nya cukup bagus juga ya, karena tergantung juga nanti kalau sudah desainnya bagus tapi angle-nya juga tidak memadai, juga hasilnya nggak maksimal. Nah, gini teman-teman, keren kan? Kemudian berikutnya ada postingan. Nah, postingan ini di bagian bawah tampilkan, ini hanya post aja. Di sini misalkan di sini adalah selengkapnya. Kemudian tautan di sini kita. Dan di sini postingan itu bisa ada album, ada GTK, ada program dan seterusnya. Cuman di sini untuk sasaran yang tepat adalah untuk postingan, karena GTK sudah ada di tempat lain, begitu ya. Kemudian kita publish dan reload. Nah, postingan kenapa masih kosong? Karena di sini belum ada teman-teman. Kita buat postingan ya, dan postingan itu ukurannya berapa kemarin, lupa saya. Nah, kita coba nanti ya, sekaligus nanti cari gambarnya. Kita buat judul dulu. Kita judulnya ini aja. Nah, dan kita akan coba buat banyak sekaligus, minimal katakanlah 3 atau 4 ya, 4 aja. 4 aja kita buat biar nanti nggak bolak-balik, itu maksudnya. Oke, kemudian judulnya kita bedakan.
Kemudian kategorinya dipilih kategori apa. Kalau misalkan belum ada ya kita buat di sini. Kategorinya adalah misalkan kegiatan kan sudah ada di album. Berarti di sini kita buat aja kategorinya misalkan prestasi. Nah, boleh. Oke, misalkan sementara. Oh iya, di sini gambarnya belum ya teman-teman ya. Gambarnya kita pakai ini aja ya. Ukurannya 770 460 teman-teman. Oke, kemudian save. Sudah. Ini sementara kita kasih gambar aja. Tetapi untuk kategorinya kita tidak memilih karena tadi membuatnya manual melalui sidebar post. Maka otomatis di tempat yang lain itu tidak muncul teman-teman. Tuh, oh ada teman-teman. Kita publish sekalian. Ada nggak di sini? Oh ini ada ternyata. Malah baru tahu nih ya. Ya udah. Nah kalau sudah, ini postingan sudah dibuat. Sudah. Ini juga sudah. Sekarang kita reload. Tuh keren teman-teman. Sudah menata sendiri otomatis coba. Nah ini teman-teman. Ini ya bagi teman-teman yang di sini nih ya, ini kan ada gambar manual nih. Nah ini teman-teman, ini cara ngaturnya. Kalau misalkan ada seperti ini, cara ngaturnya tuh di sini di profile, di sini edit profile. Nah edit profile, kemudian kita turun ke bawah sampai bawah mentok. Di sini ada foto admin, ukurannya adalah 56 x 56. Nah kita kasih ini misalkan, dah kita update profile. Sudah, kita reload. Jreng. Oh ternyata masih belum ya, kita coba cek ya. Oh belum ya, coba nanti ya, di akhir aja kita lanjutkan dulu. Ternyata di sini nggak tersimpan berarti. Oh yang web page, dan nggak web page, tapi seharusnya nggak harus web page sih ya. Sementara itu dulu deh ya. 55 ini sudah. Ya udah, sementara gitu dulu. Kita lanjutkan. Berikutnya setelah kita selesai untuk postingan, breakpoint. Nah breakpoint ini mantap juga nih teman-teman, mirip kayak call to action. Nah misalkan pastikan Ananda mendapat pendidikan terbaik TKIT Az-Zahra telah dipercaya oleh ribuan orang tua dalam mendidik putra putrinya. Nah ini ada keterangan, ini tag break ya, tag ganti baris. Ini tag break cuma di HTML nya nggak tampil. Ini coba saya list ya nanti untuk update nya. Ini pertama tadi adalah foto author, kemudian ada deskripsi, tag BR, break point, section belum tampil. Nah ini daftar sekarang misalkan, kemudian kita kasih link ppdb teman-teman, saran saya ya. Nah kemudian kita reload. Tuh mantap. Dan ini ada teman-teman, ini kita kasih break aja. Nah, kita kasih break di sini, nggak usah pakai oleh, seperti ini. Adalah mendidik
Nah ini orang tua, ini juga back break lagi aja seperti ini. Nah mantap. Misalkan dipersingkat juga boleh ini. Nah misalkan sementara gini, kita lihat dulu. Nah berarti ini yang break, ini nggak usah aja. Jadi pentingnya kita apa ya, seorang editor ya, editor buku, majalah, koran gitu kan, itu sebenarnya untuk merapikan. Nah ini juga sama seperti itu. TKIT Azhara dipercaya ribuan orang tua mendidik putra putrinya. Ya, nanti bisa diolah lah ya. Kemudian berikutnya breakpoint sudah, album section ini tinggal dipilih aja. Kemudian di sini ya album kegiatan, jumlahnya berapa, postingannya juga sama, tapi di sini karena untuk album ya pilih aja album, nggak apa-apa. Nah album teman-teman di sini tinggal dipilihkan aja album, kemudian nama kegiatannya apa. Kemudian misalkan kita kasih albumnya, kita buat berapa ini, 4 ya. Oke 4 aja dulu ya. Nah sekarang kita kasih judul. Nah pertama kita kasih judul ini, kedua kita kasih judul ini, ketiga kita kasih judul ini ya kan, keempat kita kasih judul ini juga. Tuh mantap, sudah kan. Nah kemudian di sini ukuran gambarnya itu sama dengan postingan yang lain, yaitu 770 460 teman-teman. Nah 770 460 770 460. Nah, oke, sudah ya. Nah sekarang kita lihat di bawah. Mantap, ini apa namanya, gambarnya sama ya. Nah contoh nggak apa-apa. Nah kalau dibuka klik seperti ini, mantap. Nah di sini teman-teman sudah ada statistik pengunjung ya, dilihat berapa kali, tuh dilihat 2 kali dan seterusnya, dan bisa dibagikan juga. Mantap pokoknya tuh, keren ya kan. Oke berikutnya teman-teman, ini kita tutup. Dah sekarang kita lanjutkan. Kemudian breakpoint sudah, album sudah, footer section. Nah footer section yang paling bawah nih teman-teman. Nah di sini tampilkan yang paling bawah ini. Kemudian nama bagian 1 di sini misalkan kita kasih ini aja, jam operasional. Kalau nomor telepon, alamat, macam-macam kan sudah ada tuh ya. Nah, jam operasional belum ada. Kemudian ikonnya berarti kita kasih waktu, clock, ada nggak ya? Jam, clock ada. Nah, kita kasih, kita pakai yang pro biar keren. Jam berapa ya? Jam 8 gitu ya. Jam 8 tuh seperti apa ini kayaknya. Nah ini 7:30 pakai ini setengah 8 ya layanannya. Kita ambil kelasnya aja. Nah kita ambil kelasnya aja. Oke, kemudian kita kasih keterangan 7.30 sampai jam 16.00 WIB. WIB seperti ini. Kita reload. Tuh mantap kan, jam operasional sudah, kemudian waktu pendaftaran. Jadi ini bisa diisi apa ya, email boleh, kemudian hanya saja ini ya apa namanya, karena email sudah ada di atas, alamat sudah di atas, berarti yang belum kan jam operasional, waktu pendaftaran, gitu kan. Kemudian sama nomor telepon kan belum, maka kita taruh di sini nanti. Ya, ini nomor kontak.
nomor kontak. Nah, di sini 081234567889. Ya, gitu aja. Kemudian waktu pendaftaran berarti di sini misalkan ya 1 Januari sampai 30 Juni 2025 misalkan seperti itu. Jadi gini kasih kalender. Nah, kita pakai yang pro ya, mumpung pro nih. Jangan sia-siakan nih. Terus kemudian pun, nah, kita kasih nih pun. Nah, punnya ini kalau telepon rumah ya nggak apa-apa ya. Dah, kita lihat. Wih, keren. Dah ya, lanjut. Berikutnya ada prelude. Nah, prelude ini tulisan kalau ini teman-teman bisa lihat nggak ya? Misalkan ini tek set. Oh, nggak bisa, satu udah nggak tes. Nah, ini teman-teman tuh. Ini teman-teman, ini boleh diaktifkan boleh enggak? Ya, tinggal diaktifkan atau enggak di preloader namanya. Kemudian teksnya bisa diganti teman-teman, jadi teman-teman pakai dimanapun boleh ya. Ini silahkan teman-teman, untuk pemesanan bisa di deskripsi ya, deskripsi. Kemudian kontak. Nah, kontak ini halaman kontak maksudnya ini ya, ini di halaman kontak. Halaman kontak itu kalau teman-teman akses, sayangnya ini belum ada halaman kontak ya, jadi gini alurnya, teman-teman buat dulu halaman kontak, add new page, kemudian kontak, kasih nama memang benar-benar kontak seperti ini. Kemudian templatenya ini dikasih halaman kontak, lalu publish ya. Ini saya kasih ini untuk catatan ya, nanti teman-teman ketika dapat update-nya tinggal langsung terupdate seperti itu. Nah, seperti ini. Karena ini temanya benar-benar baru ini teman-teman ya, baru diluncurkan. Dah, ini nggak usah diisi teman-teman. Kemudian save aja. Lalu kita panggil di sini misalkan kontak. Tuh, maka langsung tampil seperti ini teman-teman. Nih, keren kan? Nah, ini ngaturnya di mana? Ngaturnya tuh di sini, customize. Pengaturan tema, kontak. Nah, contoh misalkan judulnya adalah kami sangat senang, kami nantikan kehadiran Anda misalkan. Misalkan seperti ini. Nah, ini untuk deskripsinya kita kasih ini aja, apa namanya, lorem. Nah, banyak kan enggak ya? Cukupan lah ya. Dah, segitu nggak apa-apa lah, nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, ini kontaknya boleh, nomor HP disamakan dengan yang sebelumnya juga boleh, enggak juga boleh. Emailnya juga sama, alamatnya juga sama, karena ini murni untuk apa namanya, informasi kontak, jadi memang benar-benar detail. Itu lanjut. Nah, di sini tampilkan formnya mau ditampilkan enggak? Nah, tampilkan, tinggal dilihat, jreng, ada formnya teman-teman. Ya kan? Kemudian berikutnya di sini mapnya tinggal taruh di sini, maps teman-teman, silahkan ambil maps ya, seperti ini maps. Kemudian teman-teman cari nama sekolahnya di mana. Saya mencontohkan di sini SMK saya ya, SMK Presiden. Copy HTML, jadi pilih yang embed map ya. Kemudian kita taruh di sini. Nah, dah gitu aja teman-teman. Tuh udah langsung jadi, keren.
Kemudian di sini tautan video. Video itu kalau pas ini ya diklik nanti akan buka video, karena di sini ada tombol play-nya. Maka di sini diminta untuk memberikan link video. Ini video profil sekolah cocok. Nah, sekarang di sini ada apa namanya? Gambar covernya. Kita pilih teman-teman, ukurannya adalah 540 227 pixel. Dan kalau tidak ada keterangannya formatnya apa, artinya di sini silahkan bisa dikasih apa aja gambar ya, bisa pakai WP atau web, kemudian JPG, PNG dan seterusnya, silahkan. Di sini kita coba cari teman-teman, cari gambarnya. Ini JPEG, kita coba pakai JPEG ya. Ini sudah terus publish, kita lihat di sini tuh, mantap teman-teman. Berarti ini kita potong aja ya di sini ya. Kita potong aja, misalkan gini, kami senang membantu Anda. Nah, misalkan segini, masih kebanyakan nggak? Nah, kami siap membantu aja. Oke, gini. Atau redaksi yang lain, misalkan kunjungi kami atau tulis pesan Anda, boleh. Nah, ini untuk ini ya, mengejar kerapian aja. Misalkan ini. Nah, udah rapi ya. Nah, mantap teman-teman. Dan ini teman-teman sudah ada validasinya. Jadi kalau teman-teman ngisi nggak ada isinya, nggak bisa dikirim ya. Kemudian misalkan di sini Joko Sutrisno, kemudian di sini nomornya kita kasih huruf, nggak bisa teman-teman, harus angka. Jadi sudah tervalidasi ya. Kemudian di sini harus diisi dengan benar. Kalau misalkan ngisinya itu pakai tanda yang tidak benar, maka dia akan gagal. Nggak mau, dia harus benar teman-teman. Namanya misalkan isinya asal-asalan, misalkan seperti ini, kita cek juga nggak mau teman-teman. Jadi benar-benar harus isi. Dan ini salah satu apa namanya keunggulannya menggunakan tema kita, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kirim. Di sini nomornya kita cek, nomor HP-nya 123459 kan, 10 11 12. Iya, baru terkirim teman-teman. Keren kan? Kemudian kita lihat di sini. Ya, masuk di komen. Tuh, ya kan? Mantap. Itu teman-teman ya. Untuk penggunaannya sudah semuanya kayaknya ini ya. Pengaturannya sudah selesai sampai di kontak, kayaknya udah selesai teman-teman. Yang terakhir adalah di site identity. Ya, di sini teman-teman ingin menampilkan logo aja, teks dan logo. Silahkan dipilih aja. Logo aja boleh, ya kan? Atau teks aja boleh. Logo dan teks juga boleh. Set icon juga boleh ditampilkan, teman-teman. Misalkan kalau set icon itu harus PNG ya. Misalkan PNG itu kalau ini sebenarnya tidak ada. Cuma web. Web mau nggak ya? Kita coba ya. Oh, mau teman-teman. Mau. Logo sekalian aja nih. Kalau misalkan kita logo, kemudian logo dan teks, mantap teman-teman ya. Gitu teman-teman ya, keren. Sekarang yang terakhir teman-teman, kita akan membuat menu ya. Menu tuh kan udah jadi, keren kan? Oke. Oh ya, di sini bagian footer belum, footer bagian widget ya. Ada dua nanti, menu sama widget. Widget sama sidebar, berarti ada 3. Widget dan yang sidebar sudah belum ya? Kita cek ya. Kita cek. Oh, sudah ternyata di sini. Sudah. Berarti tinggal 2. Sekarang ini kita tutup untuk widget. Nah, di sini kita kasih aja. Nah, kita ambilkan di sini lorem ipsum aja. Karena nanti biar diisi teman-teman, itu contoh ya.
kemudian ini grup widget, kemudian nama sekolah teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan, di sini kami sudah menambahkan untuk widget teman-teman. Ketik aja LB itu lebah. Kalau ada kata box itu untuk sidebar, jangan dipakai di mana ini footer ya. Maka pakai aja yang tidak ada kata boxnya. Maka di sini sosial misalkan kita taruh di sini. Dan ini otomatis sudah diatur di sana, kita nggak perlu nyeting lagi. Menghemat tenaga gitu ya. Kita reload, kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah rapi teman-teman. Kemudian berikutnya yang kedua adalah biasanya itu kalau di kedua itu adalah primary menu teman-teman. Ini apa ini? Invalid, ini dihapus saja ini. Gak apa-apa teman-teman. Kita coba buat menu. Yang menu itu nanti khusus untuk menangani footer, nah, atau khusus kita taruh di footer. Misalkan menu singkat. Ingat, tidak boleh dicentang. Ini khusus ya teman-teman ya. Beranda, kontak, kita taruh, kemudian ada prestasi. Nah, khusus ketika kita mau menaruh program GTK album teman-teman, maka kita harus menambahkan custom link teman-teman. Contohnya, misal kita mau menambahkan program, kita lihat dulu, klik kanan, open link in new tab, maka di sini post tabnya program. Nah, ini kita copy teman-teman. Nah, kemudian kita tulis di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini adalah program. Kemudian GTK juga demikian. GTK klik kanan, open link in new tab. GTK. Nah, kita kasih aja sini GTK. Di sini adalah GTK. Ya kan? Kemudian berikutnya adalah album, sama open link in new tab. Di sini ada album, maka kita tambahkan di sini album. Kemudian di sini ada album. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan ya, kreatif. Di sini bisa kita tambahkan tentang kami, misalkan di sini kasih pagar gitu ya. Misalkan profil. Nah, misalkan beranda, profil, nanti ada sambutan kepala sekolah, ada macam-macam gitu ya. Di dalamnya profil di sini juga boleh. Misalkan sementara gitu. Karena ini kan untuk di bawah ya, bukan di menu utama. Jadi kita nggak semuanya kita tampilkan. Kemudian kita kembali ke widget. Kembali ke widget, kemudian widget kedua kita pilih nav. Nah, di sini tulis menu singkat. Kemudian select menu, pilih menu singkat. Oke, sudah. Mantap. Ya, kalau misalkan kepanjangan misalkan. Kalau kepanjangan tinggal dipangkas aja, dikurangi 2 misalkan, tidak apa-apa. Kita kembali ke menu biar nggak bolak-balik ya. Kita hapus aja. Tuh, kita hapus aja nggak apa-apa. Kita kembali ke sini. Tuh, udah rapi. Kemudian berikutnya di footer ketiga kita kasih LB. LB itu berarti yang ini, postingan terbaru. Nah, postingan terbaru kita kasih misalkan 3 aja. Postnya tadi kan udah buat beberapa, kita kasih 3 aja misalkan, biar nggak terlalu penuh. Ini apa, kita kasih berapa nih, 1, 2, 3. Oke, kita kasih 4 coba ya. Oke, sudah ya. Oke, ini ada catatan. Kemudian berikutnya yang terakhir di sini masih ada LB nggak? Kalau nggak ada ya sudah, berarti kita kasih teks aja. Kita kasih teks, itu isinya adalah alamat dan seterusnya. Mana ini? Nah, misalkan alamat ini kita taruh di sini. Kemudian kita ini dipilih widget group. Nah, di sini adalah alamat kantor. Nah, gitu. Kemudian di sini
email, berarti informasi kontak sebenarnya ya. Nah, informasi kontak emailnya apa, misalkan sekolah@gmail.com, kemudian nomor telepon 0271, nah misalkan kayak gini. Dah. Sudah semua teman-teman, mantap ya. Dan sekarang yang terakhir kita buat menu di atas ini. Ada dua teman-teman, menu yang di bawah sama di atas. Oke, kita buat dulu menu. Kita ke menu ya. Menu, kita balik di sini primary menu. Nah, di sini perhatikan teman-teman, beranda kontak sudah masuk belum ya? Kita masukkan. Sudah masuk. Kemudian kita mau menambahkan di sini ada prestasi juga kan? Lalu kita menambahkan profil teman-teman. Kita ini tentang kami berarti ya, atau profil aja. Nah, profil. Kemudian di sini kita buat pages. Ini kita simpan dulu. Kita buat pages. Kemudian kita buat di sini adalah sambutan kepala sekolah. Udah anggap aja sudah bisa gitu ya buat halaman. Kemudian di sini tentang kami. Nah, tentang sekolahnya, visi misi, program, macam-macam gitu ya. Dah, sementara itu dulu. Nah, nanti bisa dikembangkan teman-teman. Kembali ke menu. Primary sudah, profil dinaikkan ke atas ini. Kemudian kita pilih tentang kami, sambutan kepala sekolah dimasukkan. Nah, di sini teman-teman. Oke. Kontak paling akhir. Oke, sudah ya. Nanti ada sarpras, ada macam-macam ekstrakurikuler, silahkan dikembangkan teman-teman. Klik. Nah, tuh mantap teman-teman ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kita membuat menu bagian bawah yang ini, yaitu footer menu teman-teman. Nah, seperti ini. Footer menu ya cukup ini aja, tentang kami, kontak, sama halaman beranda aja, nggak usah banyak-banyak. Kontaknya paling akhir. Nah, footer menu itu di paling bawah teman-teman. Tuh di sini. Begitu teman-teman ya, membuat website sangat mudah sekali. Ya, halaman berandanya seperti ini. Ya, keren kan? Ada about, program, ada proses, ada GTK, ada testimoni, ada call to action, ada postingan, macam-macam. Ya, kemudian dilengkapi juga dengan validasi form ya teman-teman, ketika mencari misalkan kemudian ada isian yang tidak benar gitu ya, maka nggak boleh ya, harus benar isinya. Kemudian di sini ada profil, kemudian ada program-program, nah programnya apa saja, kemudian ada GTK ya kan, kemudian ada macam-macam ya, GTK nya juga sudah tertata rapi ya kan. Kemudian programnya juga sudah mantap tuh. Dan kemudian ada visitor counternya, visitor counter. Kemudian di sini bisa langsung dibagikan. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan dengan hadirnya tema ini teman-teman menjadi lebih nyaman ya. Dan kami sarankan untuk menggunakan tema ini biar teman-teman itu tidak mengejudge bahwa tema kami tema gitu, bisa dipisah-pisah dulu. Untuk menggunakan tema ini jangan disandingkan dengan plugin apapun. Plugin yang kami izinkan itu hanya ada satu, karena ini sudah penyempurnaan ya dengan tema-tema sebelumnya, hanya satu, yaitu all-in-one SEO atau all-in-one search engine optimized. Hanya itu yang kami izinkan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan plugin yang lain, yaitu terserah panjenengan semuanya, dan kami tidak bertanggung jawab kalau misalkan temanya, websitenya terkena malware. Yang jelas kami sudah berusaha untuk membuat tema ini lebih aman dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan namun semua itu akan kembali kepada kita. Begitu teman-teman ya. Jangan lupa aktifkan update terus menerus untuk core sistemnya, kemudian temanya, supaya nanti teman-teman tetap mendapat update keamanan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.